Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Iya. Tadi ya, jika memang kita ingin membuka kerjasama dengan kampus lain gitu kan. Nah, sebelum kita memilih prodi ini untuk manajemen kampusnya ya, eh, kan mungkin keinginan mahasiswa kalau kita lihat akan menyebar dan banyak gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memilih gitu ya dari penyebaran yang luas itu dari keinginan mahasiswa itu untuk memilih mana yang sekiranya memang bisa kita laksanakan. Baik Bu Rini, jadi seperti saya sampaikan di awal pembahasan tadi, bahwa implementasi dari kampus Merdeka, ya, Merdeka Kampus ya, Ya. itu memang banyak kampus yang masing-masing kampus punya cara, ya, dan masih ada beberapa kampus dan mungkin mayoritas ya masih wait and see ya. Ya. Lihat dulu ya, seperti apa sih pelaksanaannya ya kan. Nah, mulai dari awal perkuliahan, si mahasiswa ini sudah punya passion. Ya. Memang dia mengambil jurusan X itu memang sudah betul-betul dia bukan hanya ikut-ikutan. Ya. Tapi perlu diingat Bu Rini, ya, itu jarang. Ya. Kenapa? Karena usia-usia mahasiswa di semester 1 itu kadang masuk semester 2 sudah berubah. Ya. Masuk semester 3 sudah berubah, ya kan? Akan lebih baik memang jika kampus itu melakukan proses tes semacam tes apa ya, tes kemampuan ya dan bakat ya, itu setiap berkala. Ya, tapi itu sekali lagi saya katakan itu jarang dilakukan. Ya. Mungkin harus kosnya juga ya. Ya, boleh deh. Ya, sekarang Bu Rini pernah melakukan itu enggak di kampusnya? Belum. Belum ya. Dan itu banyak kampus yang belum memang. Dan memang itu tidak banyak resource yang harus dimiliki ya. Kerjasama dengan bagian psikologi dan itu ada resource yang harus dikeluarkan ya. Hanya kampus-kampus ya yang notabene yang memiliki kemampuan lebih ya. Resource yang baik lah yang bisa melakukan itu. Nah, maksud saya begini, jika di tahapan awal itu sudah lewat, ya pokoknya masuk gitu kan, mahasiswa masuk gitu kan. Ya, berarti pada saat dia masuk, berarti kan tanggung jawab kita, apapun itu, baik dia itu mampu atau tidak mampu pada saat sudah keluar NPM, nomor pokok mahasiswa, itu sudah tanggung jawab pengelola. Nah, berjalan dari semester ke semester. Semester 1 biasanya mahasiswa itu ya kan bersosialisasi tahapannya. Nah, dia mencari bentuk ya. Nanti setelah masuk semester 2 sudah mulai itu. Ya, ada degradasi. Degradasi apa? Degradasi mulai sadar salah jurusan saya. Duh, kira-kira gimana ya? Udah mulai ada komparasi itu, masuk semester 2 semester 3. Nah, di area semester 2, semester 3, disitulah mahasiswa itu sudah mulai dia berpikir ya, memilih saya suka ini, saya tidak suka ini, saya suka materi ini, saya tidak suka materi ini, ya kan? Nah, sudah mulai. Nah, itu harus kita sebagai dosen, kita sebagai manajemen di dalam sebuah institusi itu harus harus di manage. Dinamika mahasiswa itu harus di-manage. Jangan dibiarkan. Bagaimana cara memanagenya? Ya, salah satunya adalah ya proses manajemen yang dilakukan ya, itu melakukan ya pemetaan, ya, dipetakan nih. Mahasiswa ini dipetakan, kan ada konseling ya. Ada dosen pembimbing akademik ya. Nah, itu difungsikan. Jadi mahasiswa itu terpetakan bahwa si A ini ya dia itu passionnya kemana, si B ini passion kemana. Nah, itu portofolionya harus dibuatkan dengan jelas. Jadi satu kelas Bu Rini ini kelihatan nih segmentasi klaster mahasiswanya, ya. Nanti kalau sudah terlihat pemetaan clustering ya mahasiswa arahnya kemana, baru Bu Rini melakukan langkah, ya.
Sudah terlihat petanya, baru Bu Rini, oh yang ini kerjasama dengan ini kerjasama dengan kampus ini kerjasama. Oke. Jadi peran prodi, ya, peran dosen akademik, wah ini sangat penting. Jadi jangan sampai peran dosen pembimbing akademik ini cuma simbolis, ya. Dia harus bisa membantu prodi dalam hal melakukan clustering skill mahasiswa. Ya, itu kalau bisa dimulai dari semester 2, semester 3 Bu Rini. Jadi masuk semester 4, semester 5 itu sudah bisa kita distribusikan. Memang perjalanannya panjang. Dan sekali lagi yang saya sampaikan ini jarang, ya. Tapi kalau kurikulum kita harus ada keterbukaan. Makanya kurikulum itu diberikan kebebasan ya kepada institusi untuk meramu sesuai dengan kearifan lokal. Bu Rini pernah mendengar istilah link and match. Ya. Link and match dengan industri. Link and match dengan industri, ya, itu saya sudah mendengar dari tahun 2005, 2006 itu sudah sering kita dengar. Sebelumnya. Link and match, ya. Saya berikan contoh misalnya, ada satu kampus linknya misalnya dengan industri, ya Bu Rini ya. Di kita industri ini terbesar, bukan hanya di Indonesia. Ya. Kita ini dikelilingi oleh industri. Tapi kenapa link and match dengan industri kok banyak yang kampus yang sulit melakukan? SMK malah mudah ya? Malah SMK mudah. Nah kenapa sekarang? Pertanyaannya kenapa? Ya kalau bahasa Sundanya aya naon. Ya, kenapa ini? Mestinya kan industri membutuhkan kampus. Ya. Untuk apa? Untuk menitipkan problem. Kata industri, ya, kampus, ya. Gimana kalau bikin seperti ini nih? Ini persoalan yang tidak bisa dipecahkan nih di industri. Ya, bisa nggak di kampus? Dititipkan. Jadi proses risetnya itu di kampus. Ya. Nah, mestinya kan ada link and match. Kenapa tidak terjadi semudah membalikan tangan? Ya, ada beberapa faktor Bu Rini. Pertama adalah perlu diingat bahwa kerjasama itu harus ada win-win solusi. Ini harga mati. Saya kerjasama dengan Bu Rini. Saya yang untung lebih, Bu Rini untungnya sedikit. Ya, Bu Rini mau nggak melanjutkan? Tidak. Nggak bisa. Rugi dong. Apalagi kalau saya jauh untung ya Bu Rini rugi, nggak mungkin. Ya, nah, link and match dengan perusahaan pun harus saling menguntungkan. Ya, kampusnya untung, perusahaannya pun untung. Nah, menerjemahkan untung kan bervariasi. Intinya semuanya ya mendapatkan asas keuntungan. Win-win solusi harus dikedepankan. Jadi kalau bisa hasil klaster dari semester 3, dari semester 4 ya, itu lembaga yang mencarikan. Ya. Lembaga yang mencarikan ya lembaga yang aktif, kaprodi yang aktif. Makanya di situ kaprodi ini bukan hanya ngurusin internal, tapi dia juga harus bisa berkolaborasi dengan eksternal. Karena ini anak didik ini dititipkan dalam sebuah lembaga, ya itu harus sepengetahuan dari lembaga pendidikan. Jadi si mahasiswa diarahkan, mahasiswa klaster misalnya klaster apa untuk kalau di STI apa ya keahlian apa misalnya? KKP-nya tematik. Misalnya tematik, ya kan? Ada berapa, ya kan? Ini kamu di sekolah ini, ya kan? Ya. Misalnya, atau di sekolah di daerah, di sekolah A, B, C, ya kan? Nah, dibawalah mahasiswa itu ke sana, di sana ada MOU. Jadi si mahasiswa itu merasa diarahkan, ya. Dan ada progres. Jadi si kaprodi tahu progresnya, ya. Dan ada komunikasi. Nah, ini mestinya dilakukan. Jadi jangan sampai diserahkan kepada mahasiswanya. Kalian sudah dewasa, kalian cari sendiri misalnya. Ya boleh-boleh saja. Kalau mahasiswa tidak punya network gimana? Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia KKP di tempat orang tuanya. Orang tuanya yang kerja di sana jadi atasan, ya, yang mensuplai datanya orang tuanya tahu-tahu sudah selesai datang ke kampus sudah jadi apa? Sudah jadi laporan, ya kan? Hanya menggugurkan kewajiban aja. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Gitu Bu Rini. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Alhamdulillah ya. Saya
pribadi semakin paham tentang Merdeka Kampus ya. Ya. Dan semoga kedepannya ini bisa kita implementasikan di kampus ini. Ya. Oke. Baik Pak. Ya teman-teman, terima kasih. Mungkin demikian, ada yang mau disampaikan untuk sebagai closing setengah menit closing? Ya. Jadi terima kasih Bu Rini ya. Saya apresiasi ya ke STAI Bani Saleh ya, sudah punya podcast ya. Ini suatu hal yang baik ya dan perlu dikembangkan. Nanti bisa mengundang beberapa pakar ya, yang terkait dengan isu-isu strategis, yang terkait dengan visi misi dari STAI ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk, kalau bahasa confidence, kepercayaan lembaga ya sudah berani untuk mengekspos ya, menjadi salah satu sumber keilmuan yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi sekali lagi ya, selamat buat STAI. Mudah-mudahan ke depan STAI bisa lebih jauh berkembang, dan feeling saya ya insya Allah STAI bisa lebih maju ya di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya, terima kasih Bu Rini. Baik, teman sekalian dan sahabat STAI Bani Saleh, demikian tadi kita sudah dengarkan bagaimana implementasi dari Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.